baru mulai ya, gue sudah punya kecurigaan kemana itu yang kemarin-kemarin. Nah sekarang gue baru tahu nih ada yang dateng. Nyanyi leluhur kayak Chester. Cuman pas udah pulang dari rukiah, wah emosinya kayak dulu awal balik lagi. Karena sebenarnya nggak perlu dirukiah. Waktu ke Bogor yang sekarang itu sempet podcast kan kemarin itu sempet agak reda tuh bencinya. Nah akhirnya baru 3 hari atau 4 hari lalu aku rukiah Kak. Pulang dari pas di rukiah aku normal biasa, cuman emang sakit sih badan kalau dipegang itu sama ustadznya sakit gitu. Cuman pas udah pulang dari rukiah, wah emosinya kayak dulu awal balik lagi. Karena sebenarnya nggak perlu dirukiah loh. Nah kalau Nyonya boleh menerjemahkan kenapa ada efek rukiah tersebut yang akhirnya jadi yang awalnya tadi nggak apa-apa, terusnya dirimu jadi beresiko segala macam karena ada bentuk penerjemahan yang sulit antara dimensi keempat dan ketiga bahwa sebenarnya itu tidak perlu dilakukan karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi sama diri kamu. Gitu. Hanya saja persepsi orang normal manusia kita pada umumnya awam dianggap itu adalah sesuatu yang merugikan atau apa. Karena sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu nih dulu sampai sekarang ini kan banyak sekali. Banyak sekali. Nah cuma kebanyakan orang mungkin semuanya dijadiin satu, kesimpulan jadi satu, padahal itu dipilah-pilah. Ya, gimana? Ya masalahnya gini, yang mau dibersihkan itu adalah justru yang melindungi kamu, spirit guide. Nah iya, marahnya ke orang terdekat. Tapi kan kayak kenapa gue harus ini, orang nggak perlu, sebenarnya yang perlu diperbaikin tuh yang ini, kayak gitu. Jadi sebenarnya bentuk sebel ya sama Anggun ini lebih karena gini, ketika seseorang baru dirombak energinya, dalam hal ini kan rukyah, sementara sistem elektrik tubuhnya ini lagi wounds, lagi scars, luka, perlu healing. Nah sementara ketika seorang pasangan melakukan hubungan badan, jebret, kan itu penggabungan energi. Kamu sedang terluka tapi kamu tidak tahu punya energi apa yang mungkin bisa melukai pasangan. Kayak gitu. Nah disitulah secara energi Anggun sendiri yang juga punya energi secara tidak sengaja ini lebih menyakitkan. Gimana sih orang habis jatuh terus lo pencet-pencet. Oh iya. Nah kayak gitu, jadi itu adalah bentuk komunikasi kalian secara energi sebenarnya. Itu selain juga ada spirit guide yang menginformasikan bahwa ini tuh sebenarnya nggak perlu dilakukan, hanya perlu proses understanding apa yang sedang terjadi. Nah itu. Tapi emang ngaruh banget sih Kak, kayak emosi gila-gilaan aku kayak sholat aja sambil marah, bener nggak sih? Sholat tuh sambil kayak lagi sholat tuh bisa diterjemahkan nggak tuh sholat lagi marah itu? Sholat tuh kayak sambil kayak gue nggak mau kayak gini, nggak mau sholat gitu, tapi ada sisi yang kayak tapi gue harus tetap sholat, tapi gue lagi sholat tuh gue nggak mau kayak gini gitu. Sering berlawanan jadinya. Sebenarnya seringkali orang melakukan ritual ataupun ibadah itu hanya karena habit atau kebiasaan, karena kita meyakini tertentu maka kita harus melakukan kalau tidak dosa. Tapi terkadang bentuk ibadah itu kan adalah benar-benar panggilan hati, passion. Gue melakukan karena memang gue mau melakukan, bukan gue harus melakukan. Nah, ini ada pengaruhnya sama spirit guide-mu. Spirit guide-mu ini tidak mau kamu melakukan sesuatu karena harus melakukan, tapi memang karena gue mau melakukan. Kenapa jadi gue yang menerjemahkan? Alah. Diminta. Iya, diminta. Udah kan sebelumnya kan nggak didengar. Nah sekarang ada translator. Ada yang pernah menerjemahkan itu nggak sih? Enggak. Kan? Sopan banget gue. Mungkin selama ini kan di banyak dibahasnya adalah siapa sih sosok yang ngeganggu, bukan sosok yang ngejagainnya. Yang sebenarnya tuh ternyata ada yang ngejagain dia nih sebenarnya. Fokusnya jadi lebih ke gangguannya. Kalau biasanya tuh fokusnya ke gangguan yang dialami, sosoknya tuh siapa, apa gitu. Motifnya apa?
Gitu. Aspro dulu nih. Jangan jauh-jauh. Iya. Jangan jauh-jauh. Enggak. Cepe. Pegangin aku, pegangin hatiku. Dia enak lihat tempat sandaran aku. Itu Gimana ya? Itu ya Nyanyi? udah lah ya. Kita bertiga kan Charles Angels. Oh iya, Charles Angels gitu kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal gangguan nih, di sebelumnya Kak Anggi kan sempet tuh ada kayak apa ya, telapak tangan di rumahnya ya. Itu Banyak-banyak gitu tuh. kapan itu, Kak? Itu udah setahun ya, setahunan ya, mungkin setahunan lalu lah. Oh, ada setahun. Ukuran tangannya kayak gimana? Panjang jarinya, Panjang banget terus di atas gitu. Runcing. runcing. Mm-mm. Kamu tahu? Kenal ya? Nggak, sayangnya gini, Nyanya tidak pernah di rumah Anggi. Kayak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak tahu kalau pemaknaan dari luar, tapi kalau dari penerjemahan dari malam ini itu sebenarnya buat menunjukkan kepada Anggi sedang ada gangguan yang terjadi perebutan energinya Anggi. Jadi you have to be aware, bukan dirimu, ini versinya ya, kayak gitu ya. Bukan dirimu diserang, telapak tangan itu bukan bentuk dirimu diserang, bukan. Tapi menunjukkan, memberi tanda bahwa sedang terjadi sesuatu perebutan energi milikmu. Itu pernah disampaikan juga tuh sama seseorang gitu. Jadi kayak Aku nggak tahu loh. orangnya emang ngomongnya off cam, nggak ada di ini. Iya. Oke. Jadi kayak itu bukan serangan, itu cuman kayak ngasih kode, cuman kamu tuh nggak paham sama kodenya dia gitu. Makanya mainlah ke Bali. Kayak aku mau tinggal di Bali aja deh. Tinggal Bali aja. Gimana dia biar nyapu-nyapu di padepokan kita itu 17 hektar ini. Lumayan. Oh, pulang-pulang langsung Anggi membuka konsultasi spiritual. Sebagai bapak manajer. Oh, jadi itu fenomenanya. Itu bukan dirimu yang tapi mengasih tanda. Perebutan energi itu gimana maksudnya? Jadi gini, 2000 tahun kemudian. Gini, ketika seseorang terlahir, oke, mungkin ada orang yang tidak percaya reinkarnasi. Tapi marilah kita tidak usah bahas reinkarnasi, kita bahas soal energi. Karena jiwa itu adalah energi, ya Seekers ya. Ketika kita meninggalkan fisik kita dalam arti mati fisik, energi ini kan tidak mati. Energi ini akan terus berproses. Nah, ada beberapa keilmuan spiritual yang memang energi ini harus kembali masuk lagi ke dalam bentuk fisik untuk belajar mendalami spiritual itu. Karena ada yang belum terselesaikan. Gitu. Kalau tadi ketika Nyanyi bilang, Anggi, kamu saat ini clear nih, Nyanyi lihat nih. Malah enak clear, Nyanyi lihat. Kenapa? Oh, di kehidupan lalu ini pernah. Pantesan dia begini. Kenapa di kehidupan sekarang dia mengalami ini? Kenapa di kehidupan sekarang mengalami kayak gitu? Karena di masa lalunya begini. Gitu. Jadi ada memang nangkap nggak? Kurang. Jauh ya, Bu. Iya. Jauh. Tolong rem aku. Oke. Jauh. Udah intinya gini deh. Hitungan, oke, kita mainnya dimensi ketiga aja ya. Mainnya dimensi ketiga. Hitungan kelahiran seseorang. Ketika seseorang terlahir, itu kan pasti ada perhitungan energinya. Kenapa makanya ada weton? Kenapa ada puasa mutih untuk wetonnya? Kenapa nggak boleh nikah di bulan suro? Kayak gitu. Lagian juga lu honeymoon pas bulan suro, ya iyalah. Iya, ini lagi suruh loh. Diundangnya suruh. Lah kan ngundang. Kan kita nggak tahu kalau urusan honeymoon ya. Tapi ya juga ngundang dia disuruh. Ini kan sakral, bintang tamu di bulan suro nih sakral semua. Sakral semua. Sampai mana tadi? Weton, ada puasa mutih, itu ada energinya. Nah, perhitunganmu itu membawa energi. Seseorang itu punya barcode masing-masing. Kenapa orang rezekinya selama ini cuma segini aja? Kenapa dia gampang banget nih dapat kerjaan, mau keluar masuk kerjaan dapat aja? Kenapa dia berat jodoh? Kenapa itu sudah ada perhitungannya? Takdir dan nasib. Tapi kan nasib itu yang bisa dirubah. Kalau takdir kan mengenai kematian seseorang. Ada kematian yang memang sudah waktu mati, ada kematian karena kecerobohan atau memang dia memutuskan untuk gue sudah bosan dengan kehidupan dan akhirnya mengakhiri hidupnya, seperti itu kan. Nah, perhitunganmu ini bahkan kota kelahiran itu juga mempengaruhi energi semesta, karena kita adalah mikrokosmik, bagian kecil dari semesta makrokosmik.
manusia ini adalah pengejawantahan energi-energi semesta makrokosmik. Sehingga membawa potensialnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, dirimu kenapa mengalami sesuatu yang bahkan gue tidak bisa menjelaskan? Karena memang sudah punya buku perpustakaan yang bahkan kamu belum buka babnya karena kamu nggak tahu kuncinya di mana. Makanya sinkronisasi kelingan kunci kan? Oh, Situ arahnya. Kan kamu baru ngasih nanya kenapa ya dia tuh suka banget ngumpetin pasti kunci. Pasti kunci. Kunci. Kayak kunci orang gitu, kunci kita, kunci orang. Enggak sih kamu baru nanya nggak sih berapa hari lalu? Gitu. Kunci sesuatu yang Kunci penting. kan? Kunci. Jadi bukan gini loh, nggak sembarangan oke gua ngumpetin kunci. Kenapa nggak sekarang mobilnya aja yang diumpetin? Ya tiba-tiba ada di atap rumah, ya kan? Lebih keren kan? Kalau itu nggak diumpetin ya, lebih dipindahin. Kalau diumpetin kan nggak kelihatan ya. Iya kan bisa dong gitu kan lebih wow gitu. Nah, karena seringkali dimensi keempat itu mencoba menerjemahkan untuk dimensi ketiga kita ini gimana ya cara ngomongnya ya, gue teriak juga susah, nggak akan kedengeran. Sehingga melakukan dengan bentuk sinkronisasi situasi. Gitu, nangkap? Berarti seperti itu bukan usil ya berarti jatuhnya. Ini sinkronisasi cicak, betul. Kalau spiritual itu kalau cicak, habis kita ngomong itu benar-benar. Ya habis ini besok ke depan nggak akan hilang kunci lagi. Oh berarti iya mungkin yang kayak tangan mau apa sebenarnya dia ngode ya bukan usil. Makanya tadi mungkin ada yang ngomong itu bukan sesuatu yang perlu diusir gitu ya. Memang. Bukan bentukan gangguan juga. Bukan bentukan gangguan. Itu kayak beberapa orang ngomong itu tuh kode tapi kamu tuh nggak paham, kamu tuh nggak ngerti dia kasih kode gitu. Tapi itu tuh sebenarnya spirit guide-nya dianya. Ya maksudnya ngasih kode. Salah satu yang tertua di kehidupan sekarang. Salah satu yang tertua di kehidupan sekarang. Kehidupan yang lalu berarti masih Kan kamu mau bahasnya di kehidupan sekarang. Nanti Anggun nih baru sekali lo datang ke Nyah Conversation. Sebenarnya Nyanya lo ngomongin apa gue kagak ngerti gitu. Mereka kita bahas kehidupan sekarang aja. Dimensi ketiga. Oke, spirit guide di kehidupannya sekarang. Mau tahu nggak namanya? Tanya yang Mau dong. Mau gue mancing. tanya kalau itu spirit guide-nya. Yang sekarang ya. Nah tapi coba nanti bantu observasinya ya dan analisa karena kan kalian yang punya keluarga bukan Nyanya gitu kan. Kecuali kalau kita saudaraan kan. Tadi memang jujur ketika Nyanya kedatangan tamu-tamu di Nyanya Conversation, Nyanya tidak mencari tahu dan Nyanya tidak menonton apapun di luar sana, hanya mendengarkan seperti ini. Karena Nyanya mau murni, pertemuannya murni kayak gitu, genuine gitu kan. Tapi ternyata pas kamu datang clear. Oke, Anggi kok. Oke, gitu. Kemana itu semuanya? Gitu kan. Terus ya udah pas lagi ngomong-ngomong, cuing gitu. Jubahnya putih semua. bentuk kesapaannya adalah kalau istilahnya kayak sudah lama tidak bertemu kayak gitu kenyanya ya. Ya iya berapa puluh tahun nggak ketemu gitu kan karena udah urusannya udah beda-beda. Namanya mungkin dirimu familiar mungkin karena kan pernah sekolah di Syekh Maulana Ibrahim. Sama lagi gue juga. Langsung merinding. Maulana Ibrahim. Tapi itu Dari Gresik kan? Gresik ya? Masa kamu tahu? Kalau saya Maulana Ibrahim dari Gresik. Ingat nggak tim kita briefing ini berapa kali gue tidak pernah Nggak pernah nyebut nama. sekalipun. Tapi it's definitely karena sosoknya aku kenal dan memang sudah lama tidak bertemu, udah berapa puluh tahun nggak ketemu ya sejak berapa? Enggak bu, kehidupan gue super pernah ketemu bu ketika era-era Wali Saya Songo. Maulana Ibrahim makamnya di Gresik kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau gangguanmu apapun yang kamu sudah datang ke banyak public figure ataupun siapapun yang paham agar kebingunganmu itu berhenti, fokusnya adalah spirit guide-mu itu adalah beliau. Gangguan-gangguan itu. Namun di balik itu memang ada energi-energi negatif yang begini loh, kamu cantik secara fisik. Secara energi perhitunganmu juga wangi buat negatif energi. Nah ini memang pasti ada gangguan. Ketika seseorang nih ya, kalau dia punya potensi tapi tidak bisa mengolah energi dirinya, maka akan diambil alih.
dihambat juga. Dihambat. Nah, kebencianmu kayak melihat Anggun gitu, itu sebenarnya lebih ke begini. Sorry itu saya Anggun ya. Seringkali energi-energi yang bukan manusia lagi, seringkali meng-underestimate manusia secara energi. Jadi nggak usah insecure. Kalau benci gue, emang gue salah apa? Nggak salah sih. Ngasih kurang, ngasih uang bulanan. Enggak. Tapi kenapa dia bisa bilang gini? Binder dan det. Ini pernah ngalamin apa yang kamu alamin? Bedanya dia nggak viral. Saat itu nyanyi memang bukan public figure, masih usia berapa ya? Dari anak-anak kemudian sampai berapa sih? Sebelum nikah, sebelum punya anak 20. Akhirnya detachment itu usia 3. Gue lupa usia gue berapa sih sekarang ntar. Pokoknya nyanyi akhirnya detachment lebih intinya untuk kalau gue bersama dengan banyak hal, kapan gue menemukan diri gue sendiri? Detachment. Kalau di dalam keilmuan spiritual itu pelajari sebanyak-banyak ya. Tapi ada masanya kamu lepaskan dulu semua, unlearn. Kenapa? Biar kamu bisa merasakan energi diri kamu, sehingga kamu bisa mengenal diri kamu, sehingga apapun yang sudah kamu pelajarin, relearn, pelajari kembali dan aplikasikan mana yang pantas dan cocok buat diri secara wadah. Bingung ya? Masih terus menangkap. Direm. Panggun, bantu rem nih Panggun mah. Enggak, sebenarnya tuh emang beberapa orang udah, kan kita banyak ngobrol off cam juga ya. Itu banyak sih yang ngomong, cuman enggak pernah sedetail itu. Ini detail Kak, biasanya tuh orang ya cuma ya kulit terluarnya. Kayak kita harus mikir lagi gitu kalau sama orang. Iya. Ya, tanya aja, aku mendingan ditanya deh. Iya, tanya aja. Gue tuh sebenarnya jujur ya lebih senang mendengarkan cerita lo. Kenapa? Kan gue nggak perlu banyak ngomong gitu loh. Iya. Apa sih Beb? Jadi lupa kan gue mau nanya apa? Black hole. Iya, kalau sampingannya suka gitu kok. Suka gitu, suka lupa. Tiba-tiba Aku juga gitu kok kalau lagi pacaran. Gimana sayang? Aduh tadi aku mau ngomong apa? Kamu malu lupa mulu. Gitu kan. Lagi pacaran. tapi gini ya sambil nunggu Kak Anggi mengingat-ingat pertanyaannya ya. Ini kalau misalkan Seekers di rumah gitu ya, kalau misalkan mengalami hal yang sama Kak Anggi ini, apa yang harus dilakuin pertama gitu? Ya udah pasti observasi kan, apa yang terjadi sama diri kita dan lalalala gitu. Cuman kayak sebenarnya kan secara fisik, secara mental kan dia nggak ready ya untuk mengalami hal ini gitu. Jadinya kan kerasannya berat, jadinya kerasannya beban gitu. Apa sih yang harus dilakuin pertama kali gitu? Mindsetnya dipositifkan. Di gimana ya? Mindsetnya diatur kembali. Seringkali seseorang itu menganggap stres atau beban atau burden atau apa. Aduh ini jalan keluar. Tidak akan pernah menemukan jalan keluar ketika kamu melihat situasinya dari persepsi yang di pintu itu. Oh jadi jangan inilah ya, jangan kacamata kuda gitu. Jangan cuman gini doang. Istilahnya kacamata kuda ya. Iya, narrow minded. Itu aja dulu. Mau nanti dapat banyak tips, kalau nggak mengubah persepsi cara melihatnya, itu nggak akan menemukan solusi. Dan secara habit juga perlu ada yang dirubah, karena ada beberapa situasi yang seperti Anggi alamin, beberapa situasi itu bentuk negative attraction itu terjadi karena ada situasi habit yang secara tidak langsung menjadi trigger. Misalnya, mari kita lihat habit sehari-hari. Bentar, kamu nggak cerita sih, kan aku mesti ngintip kehidupanmu dulu. Diintip loh dia. Seberapa sering Anggi suka merajuk sama Anggun? 24/7. Tiap hari. Ngerajuk tuh kan? Iya. Itu salah satu habit yang harus dirubah. Nah itu caranya gimana? Googling aja cara biar Menghentikan. Soalnya gini loh Kak, kalau kita marah gara-gara dia nyebelin, kan dia ini bisa berubah. Tapi aku marahnya itu tuh nggak ada alasannya, jadi Anggun tuh mau dirubah apapun tetap aja aku sebel. Nah berarti caranya begini, Gi. Mirip nih namanya nih. Iya. Berarti sama, berarti maksudnya ini ya. Gini, ketika kamu marah begini,
mari kita sebut jin ataupun makhluk astral yang negatif ya. Mereka itu akan masuk ke dalam pikiran seseorang ketika kamu tidak aware, tidak sadar terhadap habitual kamu, behavior kamu. Kamu marah nih sama Anggun. Nah, kamu bilang lu marah, gue nggak tahu, pokoknya gue marah, gue nggak tahu kenapa marah. Nah, habit yang harus dirubah adalah kamu mesti mulai perang di dalam dirimu, perang secara energi. Kenapa gue marah sama Anggun? Reasonnya apa? Apakah dia naruh anduknya sembarangan, nggak digantung? Itu malah aku. Gue nyindir dia biar agak bagus dikit, Pak. Gue menjaga nama istri. Tapi dia mengakui sendiri, good. Dan satu mengakui manusia itu tempatnya weakness, kelemahan. Tapi sebenarnya kelemahan itu adalah kekuatan. Kalau kamu mengakui kelemahan kamu, maka musuh di luar akan bingung, gue nyerang dia dari mana? Dia aja ngakuin kelemahannya. Berarti dia aware dong, kita nggak bisa nyerang. Nangkep? Tapi kelebihan pun itu juga bisa menjadi kelemahan. Itu ilmu spiritual ya. Dalam ya. Ini bekal spiritual marriage sih sebenarnya. Marriage? Iya, ini Yang maksudnya dikasih samanya ini spiritual marriage. spiritual marriage, terus ya self love, self growth. Habitual. Jadi ketika lo marah sama laki lo nih, dan sebaliknya lo ya, kenapa gue marah sama pasangan gue? Kayak gitu. Dia nyebelin pasti ada reasonnya. Nah di situ lo tahu bahwa itu karena lo sensitif, Anggi. Lo sensitif terhadap empatnya dia nih ada. Empatnya kamu tuh ada. Jadi secara tidak sengaja cakra kamu, bioelektrik cakra tubuh kamu itu nyerap energi negatif dari luar, sehingga kamu anggap itu adalah energi kamu ke bawah sadar. Sehingga yang kamu lakukan terhadap suamimu itu bukan kamu, tapi karena efek dari luar. Tapi aku sendiri nggak paham gitu ya, nggak ngerti gitu. Malam ini Jadi paham ya. Bisa lebih aware sih nanti. Bisa lebih aware. Iya, cuma emang paling susah sih, soalnya aku tuh sering banget kayak berantem sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak misalnya lagi kesal gitu ya, terus kayak apaan sih Gil, lo marah-marah mulu? Tapi gue kesel. Itu gue gak marah-marah, tapi gue kesel. Terus kadang kayak, gue kesel kenapa ya? Orang gak ada apa-apa, hidup gue baik-baik aja nih, kenapa gue kesel gitu.